Namun, melihat kekuatan Wei Yuanxiang melonjak, meskipun tidak jelas mengapa Qin Yichen melakukan langkah sembrono, leluhur kedua Kaisar Qe tidak bisa duduk diam. Ketika melihat Qe Tiangxuan berteriak, cahaya ilahi melonjak menembus langit, dan dia berdiri. Wei Yuanxiang, kamu telah menunggu di sini selama beberapa tahun. Jika kamu tidak menyelesaikan akun denganmu hari ini, itu sudah memberimu wajah. Jangan terlalu sombong. Wei Yuanxiang mencibir tanpa henti. Jangan bicara omong kosong. Omong kosong kecil ini membunuh saudaraku. Jika kamu tidak memotongnya 1000 kali hari ini, itu tidak akan menghilangkan kebencianku. Selain itu, siapa itu? Apakah karena saya tidak ingin pergi? Sumpit kecil ini keterlaluan. Buka mulut Anda untuk memeras mereka, dan harta karun tingkat kaisar, adalah lelucon. Tentu saja, Wei Yuan tidak bodoh, dan sambil mengerahkan kekuatannya, dia berteriak, semuanya, Taoisme bawaan Heze, kita bisa memahaminya bersama, tapi premisnya adalah untuk membunuh kekacauan kecil ini. Begitu kata-kata ini keluar, lelaki tua dari klan Manhua dan orang-orang kuat lainnya saling memandang, dan mereka tergerak. Benar bahwa Wei Yuanxiang benar. Taoisme bawaan Heze berbeda dari Kaisar Bihai. Hanya ada satu Kaisar Bihai. Tapi Taoisme bawaan Heze adalah warisan. Itu adalah kebijaksanaan tertinggi klan Heze dan dapat dibagikan. Dan mereka tahu lebih jelas bahwa, terlepas dari Wei Yuanxiang atau bahkan perseteruan antara Wei Yang dan Lautan Darah, sangatlah mustahil bagi Wei Yuanxiang untuk menelan semua harta dan hadiah Qin Yichen. Wei Yuan kehilangan nafsu makan ini, dia berani menelannya sendiri, dan tidak ada klan mereka yang setuju. Tentu saja, beberapa raksasa kaisar mereka tidak dapat menelan mereka sendirian. Tetapi sebaliknya, karena monopoli itulah mereka telah kehilangan lapisan ketakutan dalam kerjasama mereka. Setidaknya, setelah membunuh pisau pencuri ini, bagaimana membelahnya? Mereka berdua memenuhi syarat untuk bernegosiasi satu sama lain. Sebelumnya mereka ingin pergi, tetapi mereka tidak ingin terlalu peduli. Tetapi itu tidak berarti mereka takut bertanya ke langit. Terlebih lagi, apakah Anda benar-benar berani melawan 4 hantu tua Tiangwan? Qe Tiangxuan, jika Anda mati di sini, dapatkah Wen Tiangwan disimpan? Tentara Istana Surgawi berada di sisi lain Sungai Tianhe. Selama Yang Mulia Kaisar memberi perintah, Anda akan dapat mundur sebentar lagi. Qe Tiangxuan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa pihak lain mengancamnya, tetapi dia sangat cemburu. Tianxing, aku tahu bahwa siapapun yang disergap selama beberapa tahun akan marah, hanya membuat beberapa gerakan, melampiaskan amarahnya, dan menemukan kesempatan untuk melepaskan anjing tua ini. Qe Tiangxuan diam-diam mentransmisikan suara, tetapi dia tidak tahu bahwa Qin Yichen belum mendengarnya. Singkatnya, cahaya ilahi yang ditransformasikan oleh yang terakhir telah bergegas ke Wei Yuanxiang yang agung dan ganas yang telah menjadi bayangan ilahi. Lain-lain kecil, tampaknya pertempuran Tianhe telah membuat Anda bengkak pada pelanggaran hukum. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat, dan bilahnya berubah menjadi 1000 cahaya. Ingin Taoisme bawaan Heze. Feng mau memberimu hal-hal lama ini. Apa kau mengerti? Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Kedua pedang ditebas. Para dewa dan iblis secara horizontal dan horizontal. Ada pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menembus udara. Dan ada lebih banyak dewa iblis yang mengaum dan menganiaya. Dia memegang pisau yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangannya. Gangbang. Sebuah tembakan melesat. Itu jelas hanya kepalan tangan. Dan gerakan antara tangan dan kaki. Tapi sepertinya langit pecah. Seperti gunung yang megah hancur berkeping-keping. Mengaduk langit bergetar. Tapi setelah pisau yang menghancurkan Qin Yichen, ekspresi Wei Yuanxiang menjadi lebih kuat. Kamu sedikit berantakan. Jangan memberimu wajah. Jangan menyalahkan orang tua itu karena membunuhmu dan tidak memilih hari. Setelah minuman dingin, mata Wei Yuanxiang berkedip lagi, seperti 2 obor ilahi. Kesal dan penuh kekuatan untuk menghancurkan dunia. Di mana Kaisar Bihaimu? Keluarkan. Segera, ini akan menjadi orang tua itu. Beberapa kekuatan besar juga memperhatikan bahwa ketika Qin Yichen dan Wei Yuanxiang bertarung, mereka menggunakan Jintu dan Wang Wulayu, tetapi tidak ada jejak Kaisar Bihai. Mungkinkah omong kosong kecil ini bersembunyi? Tanda seru. Pada saat ini, Qin Yichen mencibir. Mengapa menggunakan alat kekaisaran Bihai untuk membunuhmu? Wei Yuanxiang mengerutkan kening. Ini bukan penyembunyian. Ini hidup dan mati. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit. Bukankah Qe Tiangxuan memberitahumu bahwa tanpa Bihai Imperial Artifact, orang tua itu bisa membuatmu mati hanya setelah Daowei? Tanda seru. Tiba-tiba, Wei Yuanxiang mendorong telapak tangannya, terselubung seperti awan ilahi. Menyelimuti dunia sejauh puluhan ribu mil. Ditekan oleh telapak tangan. Ruang dan waktu hancur. Dibandingkan dengan sosok Qin Yichen, tampaknya dihancurkan sampai mati dengan santai di depan telapak tangan. Lalat capung. Bagian depan telapak tangan Wei Yuanxiang meledak dengan sangat keras dan keras. Tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa ruang di mana Zhang Feng jatuh terdistorsi.
dan cahaya pedang dingin itu tiba-tiba muncul di belakangnya. Ledakan. Lain-lain kecil, bersembunyi di masa lalu. Wajah Wei Yuanxiang suram. Telapak tangan yang dia miliki barusan bukanlah telapak tangan biasa. Dengan kekuatan mesin raksasa kaisar, bagian depan telapak tangan jatuh, dan garis dao yang megah yang dibentuk oleh garis-garis telapak tangan saja sudah cukup untuk merayu Dao Wei yang luas. Dan anak ini, bahkan di bawah tekanan Dao Wei, menghindari ruang dan waktu. Selain itu, sumpit kecil ini tidak bergantung pada artefak Kaisar Bihai. Lain-lain kecil, di mana artefak Kaisar Bihaimu? Reaksi Wei Yuanxiang juga sangat cepat. Melihat ke belakang, dia melotot, dan para dewa bergegas. Tetapi ruang itu bergolak setelah para dewa lewat. Hal-hal kecil lainnya. Anda telah berkembang pesat dalam otoritas ruang dan waktu Anda selama beberapa tahun terakhir. Wei Yuanxiang juga mendapat informasi yang baik. Cahaya dari mata dewa ingin menembus ruang dan waktu, mengejarnya, dan membunuh Qin Yichen. Tetapi dia merasakan kedalaman ruang dan waktu. Tetapi dia tidak dapat menemukan sosok kecil yang berantakan. Sayang sekali orang tua itu telah menunggumu selama beberapa tahun, mengira kamu telah tumbuh begitu besar. Aku tidak menyangka kamu bahkan tidak menerobos alam Tao. Tanpa alat kekaisaran Bihai, Dao Wei orang tua itu, selama kau menyentuhmu, kau bisa dihancurkan. Wei Yuanxiang sangat marah, tetapi dia melihat suara Qin Yichen di semua sisi di atas langit, dan itu disertai dengan semburan cahaya pedang yang kejam. Anjing tua, kalimat ini, anjing tua lain Wei Yuanke juga berkata, takdirnya adalah pelajaranmu. Gang Beng. Tiba-tiba, saya melihat Wei Yuanxiang mengangkat jarinya, mencubit lapisan cahaya pisau, dan kekuatan ilahi gelisah. Cahaya pisau itu terjepit ke langit dan tersebar. Tapi Wei Yuanxiang masih berkedip dengan ganas di mata Tuhan, dan cahaya pedang ini membutuhkan dia untuk mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Itu berarti tidak mungkin untuk membiarkan dia tidak mendekat dengan mengandalkan perlindungan tubuhnya dan kekuatan abadi dan gelombang di sekitar Dao Wei. Kemudian hancur. Tapi tak lama kemudian, keterkejutan di mata sedih Wei Yuan benar-benar diganti. Ada pertumbuhan. Tapi sayangnya, jauh di belakang orang tua itu. Sayang sekali. Xiao Miscellaneous. Bihai Emperor artifak seharusnya tidak ada di tanganmu, kan? Biar orang tua itu menebak, mungkin dia juga tidak menanyakan Tiang Wan. Langit tempat mereka menyergap tidak jauh dari Wen Tianpas. Jika senjata kekaisaran Bihai ada di Wen Tianpas, pada saat ini, seorang kaisar yang kuat dari klan Kaisar Ke telah mengirimkan senjata kekaisaran untuk memberantas kekacauan kecil ini. Jika orang tua itu menebak dengan benar, itu harus dikirim ke klan Kaisar Ke untuk dimurnikan, kan? Sayang sekali. Aku akan membunuhmu dulu. Dan kemudian kamu akan menekan anti pencuri kamu. Dan kemudian mengambil senjata kekaisaran Bihai.